Terima kasih Pak Edi sudah menerima kami dari Visi Media. Pada kali ini kita akan membahas tentang berita tentang kenaikan BBM yang tentunya masih hype di masyarakat, yang mana saat ini masyarakat sedang terguncang akibat kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM. Tentunya itu mengakibatkan harga-harga pada naik. Sebenarnya apa akar masalah dari dicabutnya subsidi oleh pemerintah? Ya, kalau menurut pendapat saya, analisa saya itu begini. Jadi pemerintah harus mencerdaskan berpikirnya masyarakat. Artinya masyarakat itu harus pemikirannya harus sama dengan pemerintah. Perasaan juga harus sama dengan pemerintah. Ya. Di sini ada dua jawaban dari saya. Jawaban dengan pola pikir sekuler dan jawaban dengan pola pikir Islam itu beda sekali. Pertama, saya akan jawab dengan pola pikir sekuler sebagai berikut. Jadi kalau pemerintah mengkaitkan harga BBM dengan harga minyak di luar negeri, itu salah. Seharusnya pemerintah itu membuat dulu tentang neraca energi nasional atau Indonesia. Jadi energi dari Indonesia itu sumbernya banyak. Bisa dari minyak bumi yang unrenewable, itu kebutuhan kalau kaca 1.600 barel per hari, kita sudah bisa memproduksi 800 sampai 850 ribu barel per hari. Itu harganya berapa? Harga produksinya. Ya kan? Kedua, sumber energi kita tuh ada batu bara. Nah, batu bara untuk siapa produksinya dan diberikan untuk energi apa kebutuhan dalam negeri. Terus ada biogas, bioenergi, biosolar, ada pembangkit listrik tenaga diesel, ada pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga angin, dan banyak sekali sumber energi Indonesia itu harus dibuat neraca produksi dalam negeri itu berapa, ya kan? Terus berapa kebutuhan dalam negeri, terpenuhi enggak? Kalau terpenuhi sebetulnya kita mandiri dalam energi. Kalau nggak terpenuhi baru kita tanya sebabnya apa. Apakah energi dalam negeri itu dikuasai 100% oleh pemerintah Indonesia, negara Indonesia, atau dikuasai oleh swasta nasional atau swasta asing? Pemerintah membuat kebijakan dipenuhi nggak oleh pengusaha-pengusaha ini, namanya domestic market obligation. Kebutuhan dalam negeri dipenuhi nggak? Siapa yang nakal? Perlu dijewer. Ya, dan pemerintah berani nggak seperti zaman Bung Karno menasionalisasi semua badan usaha milik asing tahun 62 berdikar itu, Goodwill, Wage, dan sebagainya, sehingga kita akan tahu sebenarnya kebutuhan energi dalam negeri itu berapa, dibutuhkan berapa, harganya berapa, kurangnya dibutuhkan dalam luar negeri, harganya berapa, kan akhirnya harganya di mix ya kan, akhirnya ketahui harga rata-rata, sehingga kalau itu kan terjadi. Jadi urutan berpikir pemerintah itu disampaikan oleh masyarakat. Awalnya adalah tentang pembuatan energi dalam negeri dulu, dari jumlah dan jenis serta berapa harganya produksinya dan dikuasai oleh siapa. Jangan melanggar pasal 33. Jangan-jangan seperti batu bara itu hanya dikuasai oleh pemerintah hanya 13%. Dan itu dikuasai oleh swasta nasional dan swasta asing. Ini menyalahi nggak pasal 33? Ya. Itulah. Nah, sehingga kita tahu bahwa saya nggak bicara masalah naik turunnya harga BBM, tapi urutan berpikirnya seperti itu. Ya. Sehingga akan jelas. Dan demikian itu baru bicara tentang harga. Kedua, siapa yang konsumen minyak BBM itu siapa? Transportasi kan. Nah, transportasi itu kita sini kan sekarang hampir tiap rumah itu ada sampai 2-3 mobil. Ya, ada. Berarti itu ada kepincakan dalam transportasi umum. Kita lihat waktu hari raya berapa juta sepeda motor dari Jakarta pulang ke kampung. Kenapa ditanya kalau pakai motor? Ya di sana saya nggak ada transportasi, sehingga dia kalau atau sowan ke mana-mana, ke tetangga atau ke saudara-saudaranya yang beda kampung itu harus naik motor. Berarti ada kebijakan transportasi umum. Nah, ini harus dibenahin dulu. Transportasi umum, itu bis umum, taksi umum itu harus dibenahin. Pertama harganya. Taksi umum harganya sama dengan beli mobil umum Jakarta. Ya enggak, kalau bisa taksi umum itu harganya 10% dari harga sekarang.
Kalau mobil, kalau dinaikkan sampai 200% harga sekarang. Dan mobil juga demikian. Mobil umum itu, untuk umum itu harus pakai diesel. Mobil pribadi itu harus pakai bensin. Sehingga yang disubsidi itu harusnya solar itu, diesel itu. Sehingga minimal kita akan terjadi salah penggunaan atau salah pemanfaatan dari harga subsidi akan minimalis. Bensin juga begitu, dari mobil bensin berapa? Kalau mungkin dilihat yang beli mobil itu harus dicek nama gajinya, rumahnya, garasinya ada enggak dan sebagainya. Ya. Hingga di itu ada yang 1.300, ada yang 300, gajinya sekian harus di atas 3.500 misalkan. Sehingga kalau mau subsidi ya harga yang mobil yang di atas 3.000 cc misalkan. Kalau di bawah itu baru subsidi, yang di atas itu tidak subsidi. Jadi makin jelas diurai masalahnya itu. Kalau kita tidak tahu masalahnya, tidak tahu persoalannya, jadi biaya yang dikaitkan dengan harga minyak dunia, itu salah berpikirnya, salah menyampaikan. Harusnya mulai dari energi dalam negeri dulu dijelaskan. Tapi kalau cara berpikir Islam itu salah dari hulunya, karena adalah sumber daya alam, air dan hutan rumput itu milik umum dalam kepemilikan dalam Islam, sumber daya ekonomi. Sehingga demikian kalau itu harus kembali lagi itu milik umum, jadi negara pun tidak boleh menguasai, apalagi negara dengan rakyat tidak boleh jual beli. Negara itu betul mengolah minyak itu sesuai dengan biaya atau bisarohnya aja, sehingga tidak ada transaksi ambil untung antara negara dengan rakyat, karena itu milik rakyat. Jelas ya? Oh, berarti untuk alasan dicabutnya subsidi itu karena harga minyak dunia naik itu kurang tepat ya Pak? Bukan kurang tepat, itu tidak tepat. Tidak tepat. Karena apa? Karena Indonesia itu sudah punya sumber energi sendiri, Indonesia itu, dan bermacam jenis. Seperti contoh minyak yang dari fosil itu, yang unrenewable, tidak bisa dibuat kembali, itu namanya minyak bumi itu kebutuhan minyak dalam negeri itu sekitar 1.500 ribu barel per hari. Indonesia punya produksinya sampai 850 ribu barel per hari, berarti paling enggak 80% kan sudah terpenuhi ya. Dan itu untuk apa itu untuk transportasi, untuk kendaraan, atau apa? Harus dijelaskan dulu. Kedua, sumber energi kita itu apa? Ada batu bara. Lah batu bara produksinya berapa? Kebutuhan dalam negeri berapa? Ya. Itu kan bisa dijelaskan. Kedua, ada namanya biosolar. Sekarang ada B30, B100 sebagainya itu. Ya kan, dari minyak sawit itu. Itu produksi berapa? Bisa nggak menutupi kebutuhan yang di atas tadi untuk transportasi? Kelima, ada biogas. Ada juga namanya gas bumi itu ya, yang dipakai BBG, pakai itu ada nggak produksi dalam negeri? Dan sumber-sumber energi yang lain dipakai untuk apa? Dan harganya berapa? Harga produksinya, ya kan? Kalau kurang berapa? Harganya berapa harga import itu? Kalau memang tidak bisa mencukupi, kenapa? Kalau memang berarti neraca energi itu aja tidak bicara tentang kepemilikan, kalau tercukupi, karena nggak cukupi, kemungkinan adalah sumber-sumber energi tadi tidak dikuasai oleh negara, dikuasai atau dimiliki oleh swasta dalam negeri atau swasta luar negeri atau swasta asing. Nah, kalau itu terjadi, bisakah pemerintah Indonesia membuat kebijakan domestic market obligation? Saya ulangi lagi tadi. Nah, bisa nggak kita arahkan swasta nasional, swasta asing itu jangan dulu penuh dalam negeri? Berani nggak? Karena negara itu menurut Max Weber itu adalah organisasi yang terbesar yang bisa memaksa rakyatnya untuk berbuat sesuatu. Nah, kenapa tidak? Nah, itu baik itu swasta asing, swasta nasional harus, kalau enggak ya diperbagi kontraknya. Itu kalau kita berpikir sekuler. Tapi kalau itu adalah pasal 33, kalau mangkat dikembalikan, itu kan milik negara, harus balik milik negara, nggak boleh diserahkan pada asing dan asing. Kalau asing sama asing itu toh ikut mengolah,
hanya dikasih gaji aja, gaji dia mengolah karena negara terbatas dananya, negara terbatas teknologinya. Ya digaji aja, jangan dimilikin, itulah. Itulah. Sehingga akan kelihatan kalau sudah begitu kelihatan, harganya kelihatan, jadi akan terjadi mix atau harga itu tercampur, harga dalam negeri dan harga impor. Akan terjadi harga campuran, harga seimbang tadi, bukan langsung nyantol pada harga minyak luar negeri. Dan itu cara menyampaikan pemerintah terhadap rakyat. Jadi rakyat diajari pola berpikir sama dengan pemerintah, sehingga rakyat mengerti, memahami, sehingga ada satu pemikiran, kesan pemikiran antara pemerintah dengan rakyat. Kalau satu kesan pemikiran dan satu perasaan, nggak ada demo, rakyat udah ngerti kok. Itulah. Tetapi kalau langsung, ini kaitannya sama harga minyak dulu, tak tahu apa dalam itu nggak ada sama sekali, seolah kita nggak punya sumber energi. Kesannya kan begitu, padahal kita punya, dan banyak, dipakai untuk apa saja. Kalau itu kaitannya nanti dengan transportasi yang banyak, dan kita perbaiki namanya kebijakan transportasinya. Bisa nggak kita perbaiki transportasinya? Yang tadi saya sampaikan, kalau nanya untuk pembelian mobil-mobil umum itu harus fasilitas harus lebih banyak, dan harganya kalau 10% aja, harga untuk mobil pribadi kalau perlu dinaikkan 200%. Dan yang untuk transportasi umum diesel atau solar, yang pribadi bensin, itu kan mudah nanti membuat kebijakan subsidi. Maka kita benar secara total, baik tentang energi, tentang harga, dan tentang juga transportasi, penggunaan energi nasional diperbaiki secara total, bukan lepas sendiri-sendiri, harus saling kait-mengkait, terintegrasi, akan mudah, dan rakyat diajak berpikir seperti itu. Banyak rakyat yang pintar gitu, dan itu akan dijelaskan dengan mudah. Kalau langkah luar negeri banyak yang nggak ngerti ya, karena demo itu apa, nggak ada biayanya. Ada, baik yang pendemo termasuk pemerintah. Kalau jaga yang 24 jam apa, polisi tentara itu nggak makan nggak minum, ada biayanya. Itu lah, itu kan merugikan kita semua, dan itu uang apa yang dipakai, uang rakyat juga. Itu kan, kalau itu kan Pak Jokowi bilang kalau ini demo itu saya sekian, itu kalau dipakai untuk membiayai puskesmas biasakan 10 puskesmas dan sebagainya. Jadi BIMO itu yang menjaga aparat negara itu juga dibiayai kan, mereka juga manusia, butuh makan, butuh minum. Paham ya? Oh ya Pak, itu kan tadi dijelaskan kalau sebenarnya negara itu punya kewenangan untuk memaksa rakyatnya untuk mematuhi kebijakan yang ditentukan ya Pak. Namun pada faktanya seolah-olah untuk pengelolaannya sendiri itu banyak yang sebenarnya itu sumber daya kita tidak kuasai, dan artinya dikelola oleh asing itu Pak. Dan juga terkait konsumsi bahan bakar itu pun juga masih rancu, yang seharusnya disubsidi malah dikonsumsi dengan yang mampu, itu seperti itu. Nah itu alasannya kenapa Pak? Misalnya kenapa kok seolah-olah negara tidak bisa mengatur itu, terkait memaksa masyarakat untuk tunduk pada kebijakannya itu? Ya, karena pemerintah harus bisa metani, harus mengerti persoalannya. Dan masalah energi itu, masalah konsumsi energi atau konsumsi BBM itu kan diberikan paling banyak ke transportasi. Dan transportasi sebenarnya, karena transportasi itu campur antara untuk kegiatan transportasi umum dan transportasi pribadi, campur jumlah cc-nya, jumlah mobilnya campur, sehingga subsidi untuk ini, maka akhirnya yang ngambil sama apa tuh, untuk transportasi umum dan untuk pribadi banyak untuk mobil pribadi. Maka tadi saya usulkan supaya transportasi umum itu semua pakai diesel, pribadi nggak boleh pakai mesin diesel, harus bensin misalkan. Kan kelihatan subsidi paling banyak diesel. Kalau diesel kan pribadi, mobil pribadi nggak bisa beli, kan gitu, nggak mungkin beli kan dia mobil itu bensin. Mobil bensin itu harus dibagi, harus gajinya berapa. Gitu. Jangan seperti sekarang tuh nggak punya garasi aja di jalan-jalan, sekarang banyak sekali mobil. Itu kan ada dua pertanda, karena kita masih kemaruk karena butuh mobil, kedua memang transportasi umumnya minimalis, kenyamanan, keamanan minimalis. Jadi itu harus dibenahi secara total ya. Sehingga kalau gajinya sekian ya boleh pakai 1.300 cc saja, transportasi harus benahin ya. Kalau sampai 1.300 cc, kalau yang gajinya besar harus pakai cc di atas 2.000, misalnya di atas 3.000. Begitu nanti ada kebijakan misalkan, ini contoh aja, untuk yang 1.300 cc ke bawah disubsidi, dan yang 2.300 cc nggak subsidi. Itu loh. Itu yang paling, itu kan bisa
beli 3 cc nanti di rumah dicedot pakai LPG. Paling pengen lah ya itu solar sama diesel sama bensin. Transportasi umum itu harus pakai diesel, yang pribadi harus pakai bensin. Itu akan lebih mudah seleksinya. Ini usulan saya. Baik Pak Edi, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak. Bagaimana pengelolaan energi menurut Islam dan apakah di Indonesia memungkinkan untuk diterapkan? Ya, makasih. Jadi kalau tadi kan saya bicara tentang pendapat atau sekuler ya, kita berpikir sekuler di mana kita tidak bisa memaksakan untuk melakukan energi itu dengan cara-cara atau sesuai dengan cara Islam. Kalau ini dari kacamata Islam itu lebih sederhana. Jadi di dalam problematika ekonomi menurut Islam itu bukan, kalau di sekuler itu kan berdasarkan karena barang itu langka atau scarcity. Kalau menurut Islam itu karena ada di situ ada masalah kesalahan dalam distribusi kepemilikan sumber daya ekonomi. Lah, sumber daya ekonomi atau kepemilikan dalam Islam itu dibagi jadi 3. Ada kepemilikan umum, yaitu umum itu berarti tidak bisa dimiliki negara dan tidak bisa dimiliki pribadi. Itu adalah sumber daya alam, air baku, sama padang rumput dan hutan. Dan energi termasuk sumber daya alam itu milik umum. Jadi kalau masyarakat nggak bisa ngolah, negara boleh ngolah, swasta boleh ngolah, tapi dia dibayar aja dari biaya ngolahnya, tapi hasilnya tetap jadi milik masyarakat. Kalau masyarakat nggak bisa ngelola besar itu, ya negara itu atas nama rakyat untuk mengelola, tapi negara nggak boleh ambil untung. Ya, jadi di situ ada transaksi antara negara dengan masyarakat tentang jual beli BBM itu adalah haram hukumnya kalau negara ambil profit, ambil keuntungan. Karena itu adalah milik umum. Justru kepemilikan umum tadi kalau berlebihan karena kebutuhan dalam sudah cukup, maka negara bisa minta izin rakyat. Kalau ini tak ekspor gimana? Dan baliknya ya kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum lagi. Islam. Nah, di luar itu kepemilikan daya ekonomi itu ada milik negara. Milik negara atau bahasa sederhana sekarang itu fasos dan semua kepemilikan gedung milik pemerintah itu adalah milik negara. Kalau milik pribadi ya karena batu di tanah yang kita miliki, sawah dan sebagainya yang kita miliki, yang pribadi itu karena mungkin ada warisan sebagainya atau karena kita beli. Tapi beli tadi tidak boleh membeli sarana atau fasilitas kepemilikan umum tadi tentang air baku maksudnya ya, sungai, sumur, laut, ya, air baku itu tidak boleh dimiliki oleh pribadi apalagi negara. Terus juga sumber daya alam, bauksit, timah, emas, minyak bumi dan padang rumput atau hutan itu milik masyarakat. Bisa nggak Indonesia? Ya bisa, ternyata kesepakatan antara presiden DPR. Kalau itu diyakini itu cuman di situ walaupun pasti dia ngatakan itu dimiliki negara, itu dilimpahkan pada rakyat, selesai, nggak berubah UUD 45. Itu semua diberikan pada rakyat karena cuma untuk kepentingan rakyat, nggak ada masalah, bisa kesepakatan itu kebijakan politik. Gitu Mas, terus. Terima kasih Pak Edi atas waktunya yang telah diberikan.